kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan atas hidup kita. Jesus, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh
kami, puaskan kami. Engkau air yang sejuk, Engkau air yang mengalir, Engkau memuaskan kami.
kasih anugerah kebaikan kemurahan dalam hidup kami. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar kalau kami bisa masih beribadah saat sore hari ini. Semua karena Roh-Mu. Kebaikan kemenangan. Bawa kami Bapa terus menyembah Engkau. Bawa kami terus Bapa masuk dalam hadirat. Dan hari ini firman-Mu Bapa akan ditaburkan. Mari kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, hati dan pikiran kami dengan darah anak domba. Terangi, berikan pengertian dan kepada Engkau. Urapi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba-Mu tidak ada apa-apa. Tuhan mengurapi dan mencampur tangan. Lawatan Tuhan turun buat teman-teman-Mu juga berjemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur buat hari yang indah ini karena Tuhan sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh menyayangi kita. Bukan kuat, gagah dan hebat kita. Mari saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita masih tetap belajar tentang membangun manusia roh. Saudaraku, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang santai buat kita jika saudara mengerti dan jika saudara memahami. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh-sungguh benar-benar kita harus bersiap sedia, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu sangat-sangat sudah dekat. Dan Tuhan mau kita benar-benar memiliki manusia roh dan kita membangun manusia roh yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita sama seperti tema yang sudah diberikan. Mengapa harus membangun manusia roh? Kalau minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang apa sebenarnya manusia roh itu. Manusia roh kemarin sudah kita melihat saudara yang terkasih di dalam. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, manusia yang memikirkan, yang bekerja, yang bertindak seperti yang Tuhan mau, yaitu tentang roh kita. Dan kemarin sudah disinggung tentang hidup Zoe dan bios. Nah, orang tidak percaya Tuhan Yesus dengan kita, anak Tuhan, itu berbeda. Hidup kita adalah Zoe, hidup mereka adalah bios. Bios itu hidup yang setelah nanti mati nggak tahu kemana, atau hidup itu sama seperti kayak mirip-mirip zombie. Tetapi Zoe itu adalah roh yang sudah dihidupkan oleh darah Yesus dan memiliki tujuan dan menghidupkan, bertumbuh di dalam roh kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Mengapa membangun manusia roh? 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Mengapa membangun manusia roh? Ya, kita lihat dulu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14, 15, 16. Saya membaca buat kita saudara yang terkasih. Tetapi manusia duniawi yang kemarin sudah kita melihat, manusia duniawi itu adalah manusia yang hanya memikirkan jasmani saja, yang kelihatan saja. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah saudaraku, yang pertama, mengapa kita harus membangun manusia roh? Kenapa kita anak-anak Tuhan? Kenapa kita orang Kristen? Kenapa kita orang percaya yang hidupnya tadi bios menjadi zoe, yang hidupnya tadi seperti zombie, nggak tahu tujuan hidupnya, pokoknya lahir, kasih makan, terus besarkan, sekolah, setelah sekolah, menikah, setelah menikah, punya anak, setelah punya anak, menikahkan anak, habis itu is dead atau mati. Tapi orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah memiliki kehidupan zoe, itu nggak hanya seperti itu, tetapi harus membangun manusia rohnya. Mengapa harus membangun manusia roh? Yang pertama jelas tadi di 1 Korintus 2:14-16 itu dikatakan supaya kita dapat memahami perkara-perkara ilahi. Saudara, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang yang terjadi, kita lihat sikon pandemi. Situasi tidak semakin membaik. Ekonomi tidak semakin membaik. Peraturan atau perundang-undangan semakin membingungkan. Kemudian apalagi? Tingkah laku orang juga semakin membingungkan. Dan tapi saya mau katakan, kalau kita membangun manusia roh, kita semakin mengerti, semakin paham. Saudara coba lihat. Kalau saudara lihat ya, kehidupan di sekitar, di sekeliling kita, semakin terlihat siapa sebenarnya orang yang hidup sesuai agama atau orang yang hidup seperti Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Minggu lalu sudah kita bahas bahwa agama itu sangat berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan, sebuah perubahan, atau sebuah roh kita yang diubah dari yang tadinya itu kita tidak mengenal Tuhan atau kita putus hubungan dengan Tuhan karena dosa. Kita semakin bertumbuh, semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini dikatakan ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi atau manusia jasmani yang minggu lalu sudah kita lihat saudaraku, yaitu dikatakan sucikos atau manusia yang hanya mengandalkan pikiran, hanya hidup natural, hanya hidup yang penting punya nyawa, makan pagi ini, makan siang ini, makan malam ini, besok embuh. Atau yang hidup hanya seperti zombie, tidak dapat memahami perkara-perkara yang ilahi. Kemarin saya sudah kasih contoh Yusuf. Kalau Yusuf hidup hanya seperti zombie atau hidup seperti bios, waktu dia dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke rumah Potifar menjadi budak, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan pada waktu dia jadi pemimpin, dia ketemu dengan saudaranya. Kalau dia hanya memikirkan jasmani, dia nggak bisa berkata, manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ternyata tujuan Tuhan bahwa nanti akan ada kelaparan, maka Tuhan suruh saya terlebih dahulu ke sini supaya kalian diselamatkan. Itu perkara-perkara ilahi. Dan orang yang tidak membangun manusia rohnya tidak akan bisa memahami Roma 8 ayat 28. Apa Roma 8? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi orang yang membangun manusia rohnya dapat memahami perkara-perkara ilahi. Sebab segala sesuatu tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup ini. Coba kalau kita melihat kehidupan daripada Daud. Daud 3 kali diurapi
sehingga benar-benar sah menjadi raja atas Israel. Setelah diurapi pertama sekali, apa yang terjadi? Jadi buronan Saul. Saul ini siapa? Mertuanya sendiri. Setelah diurapi yang kedua, baru hanya menjadi raja atas Yehuda. Kemudian setelah diurapi atas seluruh bangsa Israel menjadi raja, dia menjadi buronan atau menjadi kudeta daripada anaknya Absalom. Lalu saudara melihat, saudara memahami, kalau bukan dari Tuhan, kalau bukan yang membangun manusia rohnya, dia nggak bisa memahami dan dia nggak bisa mengerti. Bahkan pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa ngintip Berseba, Tuhan marah dan dia bilang, Tuhan, asal jangan kau ambil nyawa rohmu daripadaku. Tetapi setelah Tuhan mengampuni, Tuhan menyampaikan firman-Nya, dia bisa melihat bahwa Yesus nanti akan datang. Jarak antara Daud dengan Yesus itu sangat jauh sekali, tetapi bisa melihat perkara-perkara yang jelas. Saudara, kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, berada di tengah-tengah akhir zaman, masa sukar ini. Firman Tuhan semakin digenapi. Jangan pernah saudara berpikir gimana caranya keluar dari COVID-19, gimana caranya supaya pulih ekonomi ini dan itu segala macam. Tapi orang yang membangun manusia rohnya akan semakin mengerti bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman, dan firman Tuhan akan semakin digenapi dan digenapi dan digenapi. Saudara, jadi yang pertama, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Saudara pernah membaca ayat kan, kitab Ayub? Dengan telanjang aku datang, maka dengan telanjang juga aku akan kembali. Itu terjadi pada waktu apa? Pada waktu suatu hari ternak anak-anaknya Ayub mati. Terlihat sekali istrinya itu manusia duniawi. Pada waktu sudah kena borak dikatakan, apakah engkau masih bisa mengucap, apakah kau masih mengucap syukur dan kau masih menyembah Allahmu? Kutukilah Tuhanmu, katanya. Tapi Ayub bilang apa? Masakan kita menerima apa? Yang baik saja daripada Tuhan. Halo? Sekarang kalau dibandingkan hidup kita dengan Ayub, coba lihat dong, Ayub itu orang paling saleh katanya. Saleh itu berarti kehidupan yang maksimal yang bisa dilihat oleh orang. Coba kita buka dulu Ayub. Yuk, kita buka Ayub dulu. Ayub pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Berarti kalau saleh itu kehidupannya maksimal bisa dialami dan dilihat oleh orang. Kemudian dikatakan apa? Jujur. Itu berbicara ke dalam dirinya sendiri, integritasnya. Kemudian dikatakan apa? Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu berbicara hubungannya dia dengan Tuhan. Luar biasa. Dengan dirinya dia jujur, dengan sesamanya dia saleh, dengan Tuhan dia menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Keren, luar biasa. Halo? Kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami dengan penderitaan Ayub, lebih berat kita atau Ayub? Ayub. Tapi dibandingkan keluh kesahnya Ayub dengan kita, lebih banyak keluh kesahnya siapa? Keluh kesahnya kita.
Dia ada dalam hatinya Tuhan. Dia ada dalam mulutnya Tuhan. Bayangin, iblis lagi jalan-jalan kan, dia lagi keliling dunia. Saudaraku, itu sebabnya kenapa dikatakan firman Tuhan, ya kan, jangan buka celah. Dia mau seperti singa siap menerkam. Iblis jalan-jalan. Makanya hati-hati, jalan-jalan boleh, tapi yang suka jalan-jalan hati-hati. Saya juga suka jalan-jalan, tapi setelah saya lihat firman Tuhan, oh iya, iblis suka jalan-jalan. Dan dimanapun kita bisa jatuh loh. Saya alami itu. Dan saya ngomong kayak gini karena saya alami. Nah, iblis lagi jalan-jalan, ya kan? Gak tahu, zaman dulu sudah ada sepeda apa belum? Mungkin lagi gores kali ya. Saya bukan lagi bilang yang naik gores itu iblis ya, bukan ya. Jangan salah tangkap. Nah, mungkin dia lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan, Tuhan bilang, please. Dari mana? Habis jalan-jalan, soalnya udah kegemukan biar diet gitu ya. Mungkin. Terus, kamu lihat nggak? Siapa? Tuh, lihat nggak? Yang orangnya saleh, jujur, ayu. Ya iyalah, orang Tuhan proteksi. Ya iyalah, orang Tuhan berkati. Ya iyalah, orang Tuhan bentengi keluarganya. Tapi Tuhan bilang, oke, cuma satu yang gak boleh ambil, nyawanya. Ya saudara, ada di hati, ada di mulut oleh Tuhan, nyawanya. Tapi saudara bisa melihat, halo, coba kita lihat pasal 42. Pasal 42, setelah semua ente-entean, setelah semua habis, setelah semua hancur, habis, istrinya pun sudah meninggalkan dia, bahkan sudah borok, pakai beling enggak, bayangin, aduh, udah beli pakai enggak. Tapi lihat dulu pasal yang ke-42. Pasal yang ke-42 ayat yang pertama saya membaca. Ini nih orang yang membangun manusia roh, mampu memahami perkara-perkara ilahi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bayangin, saudaraku yang terkasih, sudah lagi digaruk-garuk sama beling. Asik-asik ngomong loh, aku tahu Tuhan rencanamu tidak ada yang gagal. Bersih bisa bilang gitu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Bayangin, waktu dia berkeluh kesah itu, setelah dia udah kena borok, udah itu semuanya, waktu terjadi perselisihan dengan sahabat-sahabat itu, dia mampu berkata, aku bercerita tanpa berpengertian ternyata Tuhan. Ini orang yang membangun manusia. Kemudian dikatakan apa? Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Bayangkan saudara, inilah orang yang membangun manusia. Kemudian dikatakan ayat yang keempat, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan mempunyai engkau, supaya engkau menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Lihat ayat yang kelima. Lihat ayat yang kelima. Setelah ternaknya habis, anaknya mati, ternaknya semua, bahkan istrinya sudah tinggalkan dia tinggal duduk di tanah, di debu, kemudian beling yang garuk-garuk dia, bau borok, teman-temannya, sahabat-sahabatnya sudah semua memfitnah dia, menuduh dia. Tapi lihat, tadi yang membangun manusia rohnya, dan manusia rohnya ini bisa menangkap perkara-perkara yang lain. Lihat ayat yang kelima, dia bilang apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi apa? Sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Coba kalau kita jangan kan seperti anak istrinya udah meninggalkan anaknya, terus ternaknya sudah mati semua dan sudah kena boros, kena ini. Belum kayak gitu, kita udah langsung bilang apa? Tuhan, apa salahku Tuhan? Apa dosaku Tuhan? Tuhan kok kayak gini Tuhan? Tuhan kok kayak gitu Tuhan? Tuhan, Bapak Gembalaku kok kayak gitu Tuhan? Udah langsung kayak begitu. Lalu bukan lagi saatnya kita membangun manusia dunia. Saudara, saya mau katakan, kita melihat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu kalau kita simpulkan, sama-sama orang Kristen yang 10 ini, sama-sama bawa pelita, sama-sama menanti Yesus, sama-sama. Tapi yang 5 dibilang Tuhan apa? Bodoh. Yang 5 Tuhan katakan bijaksana. Sekarang waktu terjadi pengangkatan, waktu datang Tuhan Yesus, yang tidak mengalami siksaan berapa? 5. Itu artinya apa? 5 ada 10 itu berbicara setengah. Jangan sampai kita masuk kelompok yang setengah itu. Kalau saudara mau menjadi wanita yang bijaksana atau gadis yang bijaksana itu, mari bangun manusia roh. Itu berbicara mereka sama-sama bawa pelita, betul. Sama-sama punya Roh Kudus toh. Tapi tapi tidak sama-sama menyediakan minyak. Minyak untuk apa? Untuk tak menyala pelitanya. Itu berbicara membangun manusia roh. Saudara, jangan sampai waktu terlambat. Saya mau katakan kepada kita, ayo bangun manusia roh supaya kita bisa menangkap, memahami perkara-perkara yang tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita ini. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya mau katakan, apa yang terjadi di hari-hari ini, di akhir-akhir, di saat-saat ini, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan mengerti pergumulanmu, Tuhan mengerti permasalahanmu, Tuhan mengerti kesesakanmu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, yuk, mari bangun manusia roh. Karena banyak perkara-perkara ilahi yang kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita membangun perkara-perkara ilahi, membangun manusia roh, kita bisa mengerti dan kita bisa memahami. Amin. Coba kita kembali ke 1 Korintus 2 tadi. Lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berkata apa? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang bahwa dia dan rasul-rasul dan teman-teman sepelayanannya memiliki pikiran Kristus. Berarti apa saudaraku? Mengerti perkara-perkara yang ilahi. Ada pikiran Kristus di dalam mereka. Ada maksud rencana Tuhan yang mereka sudah mengerti karena mereka membangun manusia roh. Kadang-kadang saudara, kita nggak ngerti apa sebenarnya maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita sakit? Tapi kalau kita membangun manusia duniawi, kita akan berkata demikian. Ya Tuhan, kok aku sakit ya? Tuhan nggak sayang sama aku, padahal aku udah doa, udah begini. Bahkan sampai kita bilang, aku udah doa tiap hari, udah baca firman Tuhan, aku sudah klaim janji Tuhan, aku sudah deklarasi. Apalagi itu, nggak tahu segala macam.
Tapi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua saudaraku, mengapa kita harus membangun manusia roh? Mari coba kita lihat Yohanes 4 ayat 23, 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya membaca buat kita semuanya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang kedua, mengapa kita harus membangun manusia roh? Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Saudara, kita nggak bisa bersekutu dengan Allah dengan tubuh jasmani kita ini. Kita nggak bisa bersekutu dengan Allah dengan jiwa kita. Apa iya? Apa ada ayat firman Tuhan nggak ngomong kayak begitu? Ayo kita buka Yohanes 3, mundur satu ayat. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Saya membaca buat kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu berbicara baptisan air, baptisan selam dan baptisan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan oleh roh? Sekarang saya mau tanya. Dilahirkan oleh roh itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Yang dibaptis Roh Kudus itu adalah roh kita. Itu artinya dikatakan di situ berarti darah dan daging itu tidak mendapat bagian di dalam persekutuan atau di dalam mewarisi kerajaan Allah. Buktinya, setelah kita mati, daging masuk kemana? Ke kuburan. Yang masuk surga dan yang kembali kepada Bapa apa? Roh. Roh yang kembali kepada Bapa. Dan roh kita inilah yang masuk kepada kekekalan. Daging kita ini sama seperti bios itu, mati dan usianya dikatakan Alkitab 70 sampai 80. Wah. Jadi saudara, kalau mau sibuk hanya memuaskan jiwa kita, membangun jiwa kita, membangun tubuh kita, paradigma karakter kita, hanya yang yang paradigma karakter kita, kemudian apalagi persekutuan kita dengan Tuhan kita tidak bangun. Atau manusia roh kita tidak bangun. Wah, eman-eman hidupnya, eman-eman, sangat-sangat sayang. Karena Tuhan juga tidak melihat rupa. Waktu Tuhan mau memilih Raja Daud, Nabi Samuel Tuhan suruh pergi ke rumah Isai, ke rumah ayahnya Daud.
Pada waktu kakak-kakak atau abang-abang daripada Daud datang dari yang sulung, terus datang yang sulung, Tuhan bilang bukan itu. Terus datang yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya bukan itu. Tapi Samuel sudah melihat kayaknya ini tinggi, besar, gagah. Tapi Tuhan bilang enggak. Dan datang yang kedua, tinggi, besar, kayaknya ini lebih gagah, lebih ganteng, kayak bintang film, kayak model, gitu. Atau mungkin bodinya, wah ini keren, ini mantap, ini kayak pahlawan benar. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan melihat roh. Tuhan melihat dan tidak lihat, melihat hati. Saudara, begitu datang si Daud dikatakan dia masih kayak bocah kemarah-marahan, cilik manis. Tapi Tuhan bilang inilah dia, orangnya dia. Saudaraku, kalau saudara ingin membangun manusia roh, saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, bagaimana saudara bisa bersekutu dengan Tuhan? Saudara harus membangun manusia roh. Jadi seperti dibolak-balik. Karena manusia roh terbangun lewat persekutuan. Persekutuan kita dengan Tuhan bisa terjadi kalau kita mau membangun manusia roh kita. Jelas Tuhan bilang kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan di tempat, bukan di dalam yang lain. Bukan di dalam benda-benda, bukan di dalam gambar-gambar, bukan di dalam foto-foto, bukan di dalam bentuk-bentuk apapun yang ada di muka bumi ini, tetapi di dalam roh. Itu sebabnya kalau kita pergi kepada sebenarnya perjanjian lama, hukum Taurat, Tuhan melarang membuat yang namanya banyak-banyak itu. Yang pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun, baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah. Nggak tahu, karena Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena Dia Allah, roh adanya. Saudara, saya mau katakan kepada kita gak bisa menyembah Tuhan dengan sesuatu yang fisik ini. Itu sebabnya juga, saudara, kenapa juga harus berbahasa roh? Dan kenapa Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh? Karena ada hal yang lebih penting, yaitu tentang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi lewat roh. Amin. Jadi kalau saudara ingin bersekutu dengan Allah, saudara ingin membangun keintiman dengan Tuhan, saudara ingin menyembah Tuhan, dan saudara ingin merasakan Tuhan, dan saudara ingin Tuhan itu hadir dalam hidupmu, Tuhan itu mengubahkan hidupmu, engkau harus bersekutu dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah? Kita harus membangun manusia roh kita. Jangan fokus kepada manusia jasmani, jangan fokus kepada manusia duniawi. Manusia duniawi hanya 70, 80, dan endingnya di kuburan. Saudaraku, ada banyak orang rindu dipakai Tuhan. Ada banyak orang rindu melayani Tuhan. Ada banyak orang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi yang dibangun, yang diurusi, dan yang dihidupi adalah manusia duniawinya, bukan manusia rohaninya. Itu namanya nonsense.
ngomong kosong. Mustahil. Mari saudaraku, bangun manusia rohmu. Jelas dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara ingat, saudara yang jemaat El Gaul yang sudah ikut SPI, salah satu cara untuk mengerjakan keselamatan itu apa? Gak tahu Pak. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi saat saudara membangun manusia roh, saudara juga berarti sedang mengerjakan keselamatan. Amin. Jadi saudara gak bisa hanya yang terlihat secara jasmani. Yang penting dia kelihatan ke gereja. Yang penting dia kelihatan doa. Bahkan doanya 5 waktu. 5 waktu loh. Bangun pagi, makan pagi, makan siang, makan malam, doa mau tidur 5 waktu kan? Bukan itu yang Tuhan maksud. Tapi ada keintiman dengan Tuhan. Ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita gak bisa memahami Allah. Kita gak bisa mengerti tentang Allah dengan manusia duniawi kita. Manusia duniawi kita di situ terdapat dan yang paling dibesarkan dan yang paling dimuliakan dan yang paling berkembang atau menggebu di situ apa? Jiwa. Di dalam jiwa terdapat apa? Pikiran, emosi dan kehendak. Kalau dengan manusia duniawi, ya ada jiwa, ada pikiran, mentok kita memikirkan Tuhan. Dengan pikiran yang hanya segenggam ini. Dari mana jalannya 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hanya manusia rohani yang bisa memahami dan mengerti. Halo. Tapi saya mau katakan, di zaman sekarang yang serba cepat, di zaman TikTok ini, susah orang memahami ini. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ya toh, ini zaman TikTok kan. Zaman apa lagi? Kalau saya kayaknya saya zaman apa? Generasi Y saya. Generasi Y apa generasi X saya? Nah, sekarang bukan generasi Y dan X lagi. Sudah generasi TikTok. Serba cepat semuanya. Ya. Saudara, sungguh apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita harus benar-benar mengerti dan memahami. Saudara di rumah saja, itu, saudara adakah membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, atau ya sudahlah. Mari saudaraku, bangun manusia roh dan harus. Yang pertama tadi mengapa harus? Karena dengan kita membangun manusia kita bisa memahami perkara-perkara yang lain. Kan ada lagu kan berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu tinggi di atas dan jalan kita di bawah. Tetapi kalau kita membangun manusia kita semakin bisa memahami itu. Dan bayangkan, Allah itu gak terlihat dan gak bisa kita lihat saudaraku. Roh adanya,
Yang ketiga, mengapa kita harus membangun manusia? Kita kembali ke 1 Korintus, tapi 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusia? Yang ketiga, mengapa kita harus membangun manusia rohani? Karena manusia rohani ini adalah tanda kedewasaan di dalam Kristus. Halo, Paulus, dialah yang pertama sekali menginjili atau penginjilan ke jemaat di Korintus. Dialah yang membawa berita Injil pertama sekali ke Korintus. Dia mengenal, dia mengerti jemaat di Korintus. Dia perintis jemaat di Korintus. Tapi dikatakan sampai setelah dia pulang, dia sudah tidak di sana lagi, dan sampai dia mengirim suratnya ini, dia bilang apa? Aku belum bisa ngomong manusia rohani kepada kamu. Aku belum bisa kasih makanan kepada kamu. Tapi yang masih ku kasih susu. Karena apa? Karena kamu masih manusia duniawi, belum manusia rohani. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena di sana dikatakan ada apa? Iri hati. Dikatakan di sana ada apa? Perselisihan. Dikatakan itu menunjukkan itu adalah manusia duniawi. Coba kalau kita lihat, dikatakan di ayat yang keempat itu dikatakan ada yang berkata, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan ini. Ada iri hati, ada perselisihan di sana. Itu membuktikan bahwa mereka memang masih membangun manusia duniawi, belum membangun manusia rohani. Jadi saudaraku, cek hidup kita. Masih ada iri hati dalam hidup kita? Sorry, saya harus katakan ini. Iya, ke rumahku Bapak Gembala gak datang. Sorry. Iya, ke rumahku Bapak Gembala gak mau minum. Iya, ke rumahku Bapak Gembala gak mau ini. Apalagi, iya kalau ke sana. Atau apalagi, si Anu kalau angkat teleponku gak mau ya. Ada iri hati. Engkau belum dikatakan dewasa. Kau masih manusia duniawi, dan kau masih membangun manusia duniawi. Bisa mau katakan, kalau hari ini ada perselisihan dan iri hati, bertobat. Kalau enggak, masuk jadi wanita yang bodoh, saudara. Aduh, sayang sekali. Saudara sudah ikut wanita bijak. Wah, saudara sudah apa? Sudah ikut pria sejati. Saudara sudah ikut apa lagi? Hah? Saudara ikut yang sekolah doa. Saudara sudah ikut apa lagi? Hah? Saudara sudah ikut bla 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 bla. Sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, ya toh? Atau sudah jadi sahabat gembala, sahabat jadi pendeta, atau bahkan saudara sudah pelayanan, sudah berkorban, sudah WR, sudah apapun. Tapi kalau masih ada dikatakan kau masih membangun manusia dunia,
Saudaraku, jangan ada iri perselisihan. Hati-hati. Kalau ada iri hati yang kecil pun, saudara, kalau saudara peka kepada hal yang kecil tentang iri hati, berarti saudara masih dan dikatakan makannya masih susu. Saudara tahu, bayi itu kalau bahasa Inggrisnya dikatakan bebes, benar-benar masih bayi yang hanya minum susu. Begitu dikasih makanan, yang ada apa? Masuk rumah sakit, atau sekarat, atau mati. Saudara tahu, pentingnya kita membangun manusia roh supaya kita bisa menangkap firman Tuhan lebih dalam lagi. Makanan kita, Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apakah firman yang tertulis di sini yang keluar dari mulut Allah, apa semuanya susu? Enggak loh. Ada ayat firman Tuhan berkata apa? Tuhan menghajar, bahkan dikatakan menyesah orang yang dikasih. Kalau saudara hanya sibuk membangun manusia duniawi, tidak membangun manusia rohani, saudara akan berkata apa? Tuhan gak sayang sama saya. Atau lihat hari-hari ini ada orang yang bilang, wes gak Tuhan-Tuhanan. Saudaraku, saya mau bilang sama saudara, ayo bangun manusia rohanimu. Bangun manusia rohanimu. Jelas di ayat ini dikatakan, ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Halo, seberapa lama pun saudara jadi orang Kristen, seberapa banyak pelayananmu, seberapa banyak kau ikut persekutuan, seberapa banyak kau dengar firman Tuhan, tapi kalau masih ini ada, kau masih dikatakan manusia duniawi. Jadi manusia rohani itu adalah tanda kedewasaan. Itu sebabnya sering sekali kalau orang itu bilang kayak gini, Pak Rudi tolong doain ini Pak Rudi, ini anak majelis, ini anak pengerja, ini anak hamba Tuhan, ini anak ini anak ini. Tidak jaminan, nggak jaminan. Halo, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau kita jemaat Elgaul benar-benar membangun manusia rohani. Tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Yang kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan. Jangan. Saya mau saudara kita menikmati penyembahan bersama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Sejujurnya saya ngalamin, kalau ada iri hati, kalau ada perselisihan, faktanya kita nggak bisa berdoa konsentrasi. Faktanya kita nggak bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa mungkin tapi saat kita menyembah Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa kita tembus karena ada iri hati. Jelas firman Tuhan di Matius, Yesus bilang apa? Jikalau engkau membawa persembahanmu dan ada sesuatu yang belum beres dengan
saudaramu, tinggalkan dulu apa itu? Persembahanmu dan pergilah berdamai. Jadi saudaraku, malam hari yang indah ini, saya mau katakan buat kita, mari bangun manusia roh. Mengapa kita harus membangun manusia roh? Yang pertama, karena ada perkara-perkara ilahi yang kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita membangun manusia roh, kita bisa mengerti dan kita bisa pahami. Kita hidup dari bios zoe. Supaya kita benar-benar hidup, kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka mengapa kita harus membangun? Yang kedua, karena kita harus memiliki persekutuan dan kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan yang ketiga, mengapa harus membangun manusia rohani? Karena itu tanda kedewasaan di dalam Kristus. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari yang indah ini memang mungkin firman Tuhannya pakai lompok level 10 ya, atau lompok 15. Tapi saya mau katakan malam hari yang indah ini firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Dan saya nggak tahu, saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan. Dan saya mau saudaraku, kita betul-betul membangun manusia, membangun manusia. Mari saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang di rumah juga mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan segenap hatimu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Ku berikan hatiku, mari beri hatimu kepada Tuhan, beri jiwamu kepada Tuhan.
Mari saudaraku, taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu, saudaraku. Minta Tuhan lebih lagi mengisi engkau. Minta Tuhan lebih lagi menjamah engkau. Minta Tuhan lebih lagi menolong engkau. Minta Tuhan hari ini mengubahkan hatimu, mengubahkan hidupmu, mengubahkan fokusmu, mengubahkan tujuan hidupmu. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya melihat Roh Kudus menghampiri engkau. Saya melihat ada Roh Kudus yang menjamah engkau hari ini. Mari fokus hatimu kepada Tuhan. Mari fokus pikiranmu kepada Tuhan. Engkau yang ada di rumah, taruh tangan kananmu di dadamu. Mulai semua ini dalam asik. Mari rindukan Tuhan lebih lagi menjamah engkau dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sweet, sweet, ya la 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 masih. Saya mau katakan, yang ada di sisinya, yang ada bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak yang boleh bergandeng tangan. Engkau yang ada di rumah, atau yang ada di tempat ini juga, kau boleh bergandeng tangan. Mui siwin na nawas, saya na nawas, saya na nawas, saya na nawas, saya na nawas. Engkau yang ada di rumah juga bergandengan tangan. Peace.
Hauin daw samsara. Hauin daw samsara. Hauin daw samsara. Touch. 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 Voice. Lead those inside. Oh. Dalam nama Yesus, fire. 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 Yes, yes, yes. Oh, dibakar oleh api Roh Kudus, menyala. Terus, 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 terus. We know say, we know say, we know say. Come Holy Spirit, come Holy Ghost, you are welcome. Holy Son, Holy Son, Holy Son, Roh Kudus, Jawab, hai dalam nama Yesus, semua ikatan-ikatan yang mengikat engkau hari ini, dalam nama Yesus, lepas. Lepas. Segala kekhawatiranmu hari ini ditabur dalam nama Yesus. Yang terhilang digantikan, yang hilang digantikan dalam nama Yesus. Terima. Peace. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mau katakan, dalam minggu ini apa yang Tuhan perintahkan engkau untuk lakukan, lakukan. Apapun itu. Karena itu bagian daripada proses Tuhan untuk membangun manusia roh. Bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Bukan besar atau kecil, bukan perkara susah atau gampang. Tapi Tuhan cuma mau lihat ketaatan. Sekali lagi saya mau katakan, minggu ini apa yang Tuhan perintahkan, apa yang mau Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, bukan besar atau kecil, bukan perkara susah atau gampang, bukan perkara apapun itu masuk akal atau tidak masuk akal. Saya mau katakan, cuma Tuhan mau minta dan melihat ketaatan. Bapak, berikan kelemah lembutan kerendahan hati buat umat-umat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersama dengan Tuhan kami akan tembus batas-batas yang membatasi kami untuk menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Kami akan alami terobosan-terobosan yang daripada Tuhan.
Terlebih terobosan roh. Mau dan kami membangun manusia roh kami. Jesus, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan digenapi bagi kami. Hari ini kami tandahkan tangan kami. Kami terima roh yang baru. Kami terima api yang baru. Kami terima hati yang baru. Kami terima semangat yang baru. Hati yang taat. Hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Hati yang nurut. Hati yang lembut. Menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini, hati kami, roh kami, semangat kami berubah. Ada Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sekarang tumpangkan kedua tanganmu kepada kepalamu. Tumpangkan kedua tanganmu kepada kepalamu. Baik jemaat yang di rumah. Dan hari ini perkataan iman buat saudara. Doakan. Tanganmu yang tertumpang di atas kepalamu. Doakan perkataan iman. Doakan. Sekarang doakan. Oh, Yesaya jangan ragu, jangan takut. Doakan. Perkatakan. Minta kepada Roh Kudus supaya Dia membangun manusia roh. Terus kalau masih Roh Kudus menggerakkan engkau, sampaikan doa. Yes. Terima. Haleluya. Terima. Jadi seperti imanmu. Makasih Bapa. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu, buat perawatan-Mu saat ini Tuhan. Ku berdoa buat umat-umat-Mu, buat jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan.
Mereka yang sudah menumpangkan tangan di atas kepala mereka masing-masing. Mereka yang sudah menaikkan doa-doa mereka. Kiranya Tuhan mendengar. Dan apa yang Tuhan sudah curahkan, apa yang Tuhan sudah berikan, itu menyala-nyala dalam kehidupan anak-anak. Udena Mose, jadilah seperti yang kau mau, jadilah seperti yang kau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Abang sudah sampaikan firman dan meteraikan firman-Mu Tuhan bagi umat-umat. Tolong mampukan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Abang-Mu yang terbatas juga berserahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Dan mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Berkembali terpuji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Mari saudaraku, masih sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Dan kita berkata kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, pulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga kota kami serahkan ke tangan Tuhan, pulihkan. Dan terima kasih Tuhan, kalau sudah menuju Bapak zona hijau dan sudah zona hijau, terima kasih Bapak buat semuanya itu Tuhan. Bimbing kami, tolong kami Bapak untuk terus Bapak mengasihi, mencintai Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami, baik itu Bapak pusat, Bapak Presiden, bahkan juga daerah. Berikan roh hikmat takut yang daripada Engkau untuk memimpin bangsa dan daerah dan kota kami ini ya Tuhan. Juga berdoa buat umat-umat-Mu, buat jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu GPD Legau, kami serahkan ke tangan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati rumah tangga. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Tuhan memberkati usaha bisnis pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu juga El Gaul, pakai gereja-Mu menjadi berkat buat kota ini, bahkan juga buat bangsa dan bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah kami ada hal-hal yang tidak berkenan, kami meminta ampun dan Tuhan sempurnakan. Dan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian saat sore hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hotel ini, Tuhan memberkati hotel ini. Hamba-Mu pemiliknya dan juga manajemennya, karyawan semua, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nanti juga ya Tuhan, kami yang ada di ruangan ini akan kembali perlindungan dari anak domba sempurna bagi kami. Bahkan umat-umat-Mu, jemaat-Mu di rumah juga perlindungan Tuhan sempurna. Kuduskanlah roh, jiwa dan tubuh kami, mau terima berkat yang daripada Engkau. Mari saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan saat hari yang indah ini,
Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa muda dan masa tuamu, diberkatilah bagulmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, diberkatilah ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bijaksana di hadapan Tuhan, diberkatilah anak-anak muda menjadi anak-anak muda pembuat sejarah bersama dengan lawatan Tuhan, diberkatilah anak-anak menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pembimbingan, penghiburan, persekutuan yang indah yang manis daripada Roh Kudus, menghibur, menyertai, mengajar kita mulai malam hari yang indah ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkata sama-sama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima Amin.